teman-teman. Di sini Abang Ekel tuh mintanya pengen dibuatin atau dimasakin mie ayam. Berhubung dari kemarin Abang Ekel itu nggak doyan makan dan mintanya mie ayam terus. Jadi kita mau buatin dulu mie ayam ala rumahan buat si kecil begitu. Nah, Abang Ekel, ayo sebutin bahan-bahannya. Ini apa? Ini apa sih? Ini ayam yang sudah difilet ya, dan tulang-tulangnya sengaja dipisahin di sini biar nanti ini untuk kuah. Biasa tuh kalau kuah mie ayam hanya pakai air saja dicampur dengan daun bawang, bawang goreng sama kaldu atau dan garam. Tapi kali ini karena memang buat anak, kita pakainya tulang-tulangnya juga kita masukin nanti buat ngerebus kuahnya. Kemudian selanjutnya di sini ada bahan-bahannya. Ada bawang merah secukupnya. Ini biasanya kalau besar-besar bawangnya cukup 5 atau 6 biji, tapi karena ini kecil-kecil ya secukupnya aja. Kemudian bawang putihnya 5 biji. Ada kemiri 5 biji. Terus ada jahe, kunyit, 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk, dan 2 lembar tuh daun salam. Nah, kalau untuk daun jeruk ini bisa di skip. Kalau misalkan keluarga nggak suka wanginya, bisa nggak perlu digunakan. Berhubung keluarga saya suka juga, maka saya pakai ya. Terus di sini ada mie ayamnya, dan harganya pun untuk 5 porsi itu 12.000 ya. Kemudian di sini ada daun bawang. Nah, itu aja untuk bahan-bahannya. Sekarang kita mulai masak ya. Nah, sembari kita mau blender bahan-bahan tadi, kita akan rebus untuk kuah. Ini apa, Nak? Nah, teman-teman, tadi saya nggak sebutin merica ya atau lada, karena di sini saya menggunakan lada bubuk nantinya untuk bumbunya. Ayo Michael, yang mana ini? Ayamnya masukin, Nak. Ini tulang ayamnya. Tulang ayamnya masukin. Nah, ini bantuin Mama masuk. Ayo masukin ini lagi. Ini daun bawangnya nanti aja sayang. Bau. Bau. Itu bukan bau, kan tadi udah Mama cuci. Ayo masukin. Masukin tulang-tulangnya biar nanti jadi kuah mie ayamnya ya. Itu apa, Nak? Ini apa? Daun Iya, daun bawang. Pinter anak Mama. Baik, di sini kita akan mulai blend dulu bumbu-bumbu tadi. Bisa gunain minyak atau bisa juga air. Di sini saya gunain minyak karena kalau kita gunain air nanti saat digoreng itu keringnya lama ya. Dan untuk serainya ini sudah digeprek. Cuman sekarang kita mau masak mie ayamnya sekaligus buat minyak mie ayamnya. Jadi saya satuin. Nah, karena kita kan bukan untuk jualan, jadi saya langsung satuin aja ke mie ayamnya. Atau nanti sebelum kita masukin ayamnya, kita bisa ambil si minyaknya, disisihkan sebelum dimasukin ayam. Oke, ini udah panas minyaknya. Jadi kita goreng yang pertama tuh daun bawangnya dulu. Tapi nggak semua ya teman-teman, setengah aja atau secukupnya aja, karena nanti untuk bahan setelah pas mie ayamnya kita plating. Ini daun bawangnya sampai agak kering dulu. Baik, ini dia udah kering ya, dan ini wangi, minyaknya juga udah wangi. Ini kita sisihkan dulu, sementara kita akan menggoreng bumbunya. Nah, kita masukin bumbu yang sudah di blend tadi. Masukin batang serainya, daun salam, daun jeruk ya. Nah, kita tumis sampai wangi, sampai memang daun salamnya ini benar-benar kering. Nah, ini di sini udah mulai layu, dan jeruknya udah mulai layu, bahkan daun salamnya juga udah mulai kering. Kita masukkan ayam yang sudah difilet. Jadi kan biasanya kan kalau mie ayam abang-abang tuh ada di botol ya minyak mie ayamnya. Nah, ini nanti saya tetap akan ambil minyak mie ayamnya, tapi biar
kaldu dari ayamnya itu sendiri keluar dulu, baru nanti saya saring sedikit buat saya masukin atau saya pisahin sebelum saya tambahkan kecap. Jadi nanti kan minyak mie ayamnya itu lebih gurih, nggak hanya wangi tapi memang benar-benar lebih gurih karena minyak si ayamnya itu tadi sudah tercampur dengan minyak yang pertama yang sudah atau minyak sayurnya. Nah, sekarang kita tambahkan garam ya. Garam ini secukupnya juga. Kalau keluarga suka asin boleh dibanyakin, tapi kalau keluarga saya sih suka yang biasa-biasa aja, nggak terlalu asin. Dan kemudian saya gunain masako yang daging. Saya karena ini untuk abang Michael umurnya masih 2 tahun, sebenarnya nggak bagus pakai MSG, jadi kita gunanya agak sedikit aja. Dan ini perdana saya bikin mie ayam ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sedikit daun bawang, lalu kita masukin garam secukupnya. Nah, kita bisa tambahin lagi bawang goreng sama kaldu ayam ataupun kaldu daging ya. Tapi saya sendiri di sini cukup memakai garam, daun bawang, dan daging. Dikarenakan kan saya nggak pakai kaldu karena ini kan memang udah tulang-tulang ayamnya saya rebus langsung dan nggak nambah bikin penyedap juga. Ini sudah pasti gurih. Oke teman-teman, saya kira ini sudah bisa kita ambil minyak mie ayamnya ya. Jangan lupa kita saring. Kaldu ayam itu sendiri sudah campur nih sama minyaknya, jadi ini pasti gurih banget. Ini saya kira cukup segini aja minyaknya ya, minyak mie ayamnya. Selanjutnya tadi kan kita ada goreng daun bawang. Nah, saatnya kita masukin ya daun bawang yang sudah digoreng tadi. Tinggal sekarang kita nambahin si kecap ya. Ya, kalau di sini saya masukinnya atau keluarga saya suka yang mana aja. Yang penting kecap, yang namanya kecap pasti anak-anak saya, suami saya pada doyan. Nah, ini udah jadi mie ayamnya. Begitu saya sih nanti untuk minyak yang tadi saya sisihin sebenarnya nggak saya pakai buat nanti bikin nasi goreng, bikin mie goreng boleh. Tapi untuk kali ini nanti saya plating, saya nggak akan gunain itu lagi karena di sini sudah langsung ada minyaknya, gitu ya. Itu tadi saya sisihin sebenarnya. Kalau untuk di rumah kalian bisa gunain untuk apa aja, bisa nanti untuk ayamnya juga. Tapi karena ini minyaknya memang saya udah satuin, ini udah banyak, jadi nanti nggak saya pakai minyak begituan lagi. Jadi langsung ini aja. Kita matiin kompornya ya. Saya rasa ini udah cukup. Kemudian ini kan sudah tadi sudah mendidih. Sekarang kita kecilin apinya. Tadi saya kecilin apinya, sekarang saya matiin aja karena kita akan masak mie-nya lagi ya. Kita rebus mie dulu. Sekarang kita rebus mie-nya. Ini tadi untuk airnya ini udah sampai matang ya, baru saya masukin mie. Baik, ini saya rasa udah cukup ya teman-teman, karena terlalu matang juga nggak bakal enak. Matikan kompor. Biasanya kalau tukang mie ayam tuh abang-abang langsung ditaruh minyak di sini ya, minyak. Tapi karena kita kan tadi saya bilang minyak yang saya sisihkan tadi itu untuk saya pribadi nanti mau masak mie goreng atau nasi goreng. Jadi ini sengaja nggak saya minyakin karena ayamnya tadi itu udah sekaligus sama minyak. Nah, kita plating dulu. Baik teman-teman, ini dia kita tinggal plating ya. Ini sengaja belum saya masak karena nanti di sini Michael doang yang pengen makan karena papanya sama yang lain-lain ada di luar. Ini untuk anak saya. Ini minyak tadi, jadi ini biar masih tetap hangat kalau dimakan. Jadi siapa yang mau makan nanti kita panasin. Nah, ini ada yang udah tadi saya masak.
bawang secukupnya aja. Kemudian ini tadi kan udah sama minyaknya tuh, jadi udah sama ayamnya juga, jadi kita tinggal sesuaikan aja seberapa maunya. Kemudian ini ada sayurnya. Kalau Michael sebenarnya sayur daun-daunan nggak terlalu suka ya, jadi kita taruhnya sedikit aja. Nah ini jangan sampai kematangannya, ini harus memang hanya diseduh pakai air panas aja cukup saya rasa. Saya mau pilih yang kecil-kecilnya buat abang Michael. Nah, kemudian ini untuk minyak tadi yang sudah saya saring di sini saya nggak gunain, sekali lagi saya nggak gunain karena ini nanti mau saya simpan. Nah, saya langsung kasih ini dia air mie ayamnya. Kan tadi kita tulang-tulangnya taruh sini, sama sekali saya rebusin hati ayam karena Michael suka hati ayam. Nah, tadi ayamnya sudah saya rebus satu ekor. Nah, yang kaldunya kan ada keluar ya, jadi sebenarnya untuk mie ayam itu kuahnya sedikit ya, ini kita gunakan aja secukupnya untuk abang Michael. Nah, ini nanti kalian bisa tambahin cuka, bisa tambahin juga kalau misalkan suka merica, kalau ada lagi kita tambahin lagi pas kita mau makan. Biasa tuh kan kalau di warung-warung mie ayam ada disediain cuka sama merica bubuk. Jadi nanti silahkan mau digunain silahkan, kalau mau gunain sendiri. Di sini saya sengaja nggak buatin cabai karena keluarga saya nggak suka pedas. Nah, sekian dulu teman-teman. Kalau mau dicoba di rumah silahkan. Sekiranya ada bumbu-bumbu yang kurang bisa kalian tambahin sendiri di rumah karena bumbu ini memang ini sudah resep keluarga saya sendiri. Nah, sekian teman-teman.